Ya, tema kita menarik sekali. What is my purpose? Ya, apa tujuan hidup ini? Terima kasih lagi sekali kepada Bapak Pendeta Yusuf Tarigan sebagai gembala dari jumpa-jumpa jemaat, istilahnya saya diberi kepercayaan. Nah, saya mau baca ayat yang pertama, ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Nah, hidup yang paling celaka, ya, sebelum saya baca, ya, hidup yang paling celaka, hidup yang paling malang, hidup yang paling menderita, itu bukan orang miskin, bukan orang nggak bisa makan, bukan orang tidak sekolah, bukan. Hidup yang paling celaka dan hidup yang paling malang kalau orang itu hidup tidak tahu tujuannya untuk apa. Tolong dicatat kepada semua saudara-saudara, khususnya anak-anak muda. Aduh, hidupmu akan celaka kalau kamu nggak tahu hidupmu itu untuk apa. Maka itu papa mama, orang tua, mari kita menjadi pembidik-pembidik untuk anak-anak kita supaya mereka tahu target sasarannya. Karena Mazmur 127 berkata ayat 3, anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, pahlawannya adalah kita. Maka itu kalau kita sebagai papa mama tidak bisa mengarahkan anak kita ke target atau sasaran hidup yang Tuhan tetapkan, maka anak-anak kita jadi orang yang paling malang dan paling celaka karena nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Seperti yang Pak Pendeta Tarigan sudah berikan ilustrasi. HP, ya, apa saja yang dibuat oleh pabriknya itu pasti punya tujuan. Nggak mungkin ada pabrik buat apa saja, terus ditanya, lalu ini barang untuk apa? Nggak tahu, sesuka mula. Ya, nggak mungkin dong. Orang nggak tahu gunanya untuk apa. Nah, ini ayatnya. Ya, Efesus 2 ayat 10. Begini kata Tuhan. Karena kita ini buatan Tuhan. Wih, ini keren sekali. Jadi kalau ada orang tanya, ya pakai istilah produksi, ternyata saudara dan saya adalah made in surga. Keren nggak kalau dengar made in surga? Wih, luar biasa. Saudara kita ini made in surga. Perhatikan baik-baik. Setiap produksi, ya, saudara ini perlu diperhatikan. Setiap produksi dari sebuah perusahaan apa saja di dunia, itu ada trademarknya. Ya, ada tanda-tanda spesialnya. Betul tidak? Semua produksi harus ada. Nah, begitu pula saudara dan saya. Kalau kita ini made in surga, saudara harus ingat, ada tanda-tanda khusus di hidup kita. Lanjutnya, kita ini karena kita ini buatan Tuhan, nah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, kalau saudara orang pabrikan, orang-orang yang bergerak di bidang produksi pasti tahu. Ya, pabrik apa saja istilahnya pasti punya molding, punya cetakan. Betul tidak? Ya. Pabrik sandal saja punya cetakan. Ya, pabrik jepit rambut saja punya cetakan. Nah, kalau firman ini berkata, kita ini made in surga, cetakannya itu Kristus Yesus. Pola, punya mal, ya. Nah, saya tanya, berarti kita ini trademarknya siapa? Kalau cetakan kita ini Kristus Yesus. Jelas, Tuhan Yesus cetakannya. Ini luar biasa. Maka itu dalam hidup kita harus nampak wajah Yesus, karakter Yesus. Karena cetakannya adalah dia. Oh ya, sebelum saya lupa, Pak Tarigan mengenalkan, saya dikenalkan ke Pak Tarigan ini oleh adik kandung saya, adik bungsu saya. Iya, terima kasih ya, Stefan. Oke, lanjut. Nah, untuk apa?
Saudara perhatikan kata penting di Efesus 2 ayat 10. Ada satu kata penting 5 huruf ini. Ya, karena kita ini buatan Tuhan. Nah ini, anak saya Aan memberikan Alkitab dengan 6 terjemahan. 1, 2, 3, 4. Ya, 6 terjemahan. Kita kan lihat perbedaan dari 6 terjemahan. Karena kita ini buatan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, 5 huruf ini sangat menentukan. Untuk. Tolong garis bawahi kata untuk. Saya ulangi, kita ini buatan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Tegas. Jadi model kita harus nampak model Yesus Kristus Tuhan. Karena itu cetakan kita. Lalu untuk. Nah ini yang tadi Pak Pendeta Tarigan mulai. Terima kasih Pak Tarigan, itu menolong sekali untuk saya mengajar. Karena Bapak memberi pendahuluan dengan tepat. Untuk apa? Lagi sekali saudara. Tidak ada pabrik apapun di dunia menciptakan sesuatu tapi nggak tahu untuk apa. Saya beri bukti. Ya menurut saya tidak tahu kalau saudara, menurut saya. Di antara semua barang produksi yang paling sederhana, simple, bahkan tidak berharga menurut kebanyakan orang. Itu adalah tusuk gigi. Setuju nggak kalau saya katakan ini? Itu barang sangat bernilai juga tidak, berharga juga tidak. Ayo saya tanya, kalau ada orang yang punya masalah gigi, itu barang berjasa sekali untuk hidup kita. Nah, begitu pula waktu pabriknya membuat barang itu, nggak mungkin ditanya, lalu pabrik ini buat tusuk gigi untuk apa? Nggak tahu ya, terserah mau gunakan untuk apa. Wah ngaco kalau begitu. Saudara, maaf ya, secacat-cacatnya orang cacat. Saya ulangi, secacat-cacatnya orang cacat. Kita harus mengagumi Tuhan tetap punya purpose untuk orang cacat itu. Amin, amin, amin. Amin, saudara perhatikan. Maka itu saya ingin titip pesan kepada saudara semuanya yang belum pernah tahu. Di Facebook, ya, itu ada sebuah produk. Saya lupa, saya nggak tahu istilahnya. Nah, setiap hari saya pasti dapat kiriman. Judulnya itu Born Different. Lahir dengan berbeda. Nah, semuanya yang ditampilkan setiap hari di Facebook, born, ya B-O-R-N, lahir, different, beda. Itu orang-orang cacat, saudara. Dan cacatnya itu bukan cacat yang ringan-ringan. Terus terang, kalau saya memperhatikan ada yang cacat ini, cacat itu, maaf ya, menjijikkan. Tapi di hidup mereka, itu selalu ditayangkan, ditunjukkan bahwa secacat-cacatnya orang cacat tetap bisa menghasilkan sesuatu. Wih, terima kasih. Ini ada Pak Franky Posomba menulis sebuah komen bagus sekali. Betul. Secacat-cacatnya orang cacat, Tuhan yang menciptakan dia tetap punya rencana dan orang itu bisa berguna. Enggak usah jauh-jauh. Ada 2 orang cacat yang mempengaruhi dunia. Satu, Johnny Erickson, Johnny S, ya, yang lumpuh total, yang bisa bergerak cuma mulutnya. Jadi motivator hebat. Terima kasih Fitri. Yang kedua, Nick Vujicic dari Brisbane. Ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nah, coba bayangkan. Kalau Johnny Erickson, dia cacat setelah dia remaja. Karena dia berenang, terantuk dengan dasar kolam renang. Maka dia lumpuh total. Kalau Nick lahirnya memang sudah cacat. Nah, maka itu. Kalau yang cacat saja tetap ada purpose, ada tujuan. Apalagi yang lengkap begini. Betul? Nah, kembali ke Efesus. Helen Keller. Ya,
Stephen Hawking, banyak lagi orang-orang hebat. Di Indonesia juga banyak sekali. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke Efesus 2:10. Jadi garis bawahi kata untuk. Karena ini kuncinya. Untuk apa? Kita buatan surga, moldingnya, malnya, cetakannya Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sejak kapan yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya? Saudara tolong catat. Maka itu kalau ada saudara-saudara bertemu dengan orang-orang muda, orang-orang tua, hidupnya mengeluh terus seperti nggak ada harapan, katakan apapun yang saudara alami, hidup ini tetap bisa berguna. Kenapa? Berguna untuk orang lain. Kenapa? Lihat ayat ini. Yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sebelum apa, saudara? Sebelum kita lahir. Terima kasih Rangga dan Maria dari Singapura. Senang sekali. Ya, kapan kalian ke Nabire? Kalian sudah banyak support pelayanan di Nabire. Ya, tapi kalian belum ke sini. Ya, ini Adi Gunawan. Nah, kalau saudara mau klik, Adi Gunawan ini tunanetra, anak saya di Malang. Tapi dia punya institut untuk mengajar ribuan tunanetra bisa hidup penuh semangat. Nah, ini Adi Gunawan ini tunanetra, tapi dia bisa main game perang-perangan, game balap mobil. Bayangkan orang buta. Saya tanya, gimana? Ya, saya pakai insting. Di laptop sekarang malah canggih-canggih. Bisa tahu pesawat dari mana, nembak dari mana. Wih, keren. Buta padahal. Bisa seperti itu. Dan dia jadi berkat. Banyak orang. Bahkan yang terakhir saya kagum. Ada beberapa orang-orang penting dari dunia perbankan. Yang punya masalah mata. Jadi di umur 50-an menjelang pensiun. Tiba-tiba buta. Wah, itu stres. Nah, Adi Gunawan ini menghibur, menolong mereka. Ya, itu lagi Steve Ponto. Oke ya. Nah, jadi saudara, apa purpose kita itu sudah dipersiapkan Tuhan sebelum kita lahir. Bayangkan. Nah, maka itu sangat celaka kalau hidup ini nggak bisa berguna. Ya. Terus lihat kalimat berikut. Tuhan mau. Tekankan, Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau untuk kita? Supaya kita hidup di dalamnya. Nyanya itu apa? Nyanya itu adalah pekerjaan baik yang dia sudah tetapkan sebelum kita lahir. Nah, kalau saudara lihat satu ayat ini saja, kita ini sudah kagum. Yes. Saya ulangi lagi, tidak ada orang yang lahir tanpa tujuan. Tidak ada. Biarlah firman ini menolong banyak orang. Saudara keliling kemana saja. Dan saudara bertemu dengan orang-orang putus asa. Orang-orang self-pity. Hanya mengasihani diri sendiri. Sadarkan dan kagetkan mereka. Hei, bangun kamu. Hidupmu itu luar biasa. Tuhan sudah berikan sesuatu yang dahsyat untuk hidupmu. Jangan malas. Jangan putus asa. Serius, saudara. Wih, ini luar biasa. Di masa pandemik ini, coba lihat. Siapa yang gak kagum? Ya, saya percaya semua kita yang ada di Instagram, ada di Facebook, yang ada di Zoom, yang ada di rekaman audio saya. Yakin dan percaya tidak, selama 8 bulan pandemik ini terjadi di dunia, ternyata banyak orang-orang hebat, Pak Tarigan, yang tadinya nggak bisa buat kue, sekarang jadi buat kue. Yang tadi nggak bisa masak, bisa masak. Betul tidak? Yang tadinya nggak bisa berkebun, bisa berkebun. Tadinya nggak bisa bertukang, jadi tukang sekarang ini. Wih, selama pandemik ini muncul skill, keahlian yang terpendam. Itu luar biasa. Betul tidak? Itulah fakta. Oke, ada yang bilang tadinya kurus sekarang gemuk. Nah, itu rakus, gitu aja.
kurang olahraga. Kalau tadinya kurus sekarang gemuk karena pandemi. Saudara, inilah fakta bahwa tidak ada orang yang tidak punya tujuan hidup ini. Oke. Yeremia 1 ayat 5. Wih, ini keren lagi, saudara. Yeremia 1 ayat 5. Ada 3 fase, ya. Ada 3 fase yang Tuhan kita buat untuk hidup kita. Inilah tujuan hidup yang dahsyat. Ayat 5 kan? Yeremia 1 ayat 5. Ya. Ada 3 fase. Kita harus bongkar 3 fase ini. Ayat 5. Oke. 1. Ini fase pertama. Sebelum aku, ya, Bapa di surga, membentuk engkau, membentuk saudara dan membentuk saya dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wah, ini gak masuk akal. Saudara perhatikan. Kalau kita saja belum dibentuk di rahim ibu kita, saudara harus kaget. Itu artinya ayah ibu kita belum menikah. Saya ulangi, waktu Tuhan, sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita, itu artinya ayah ibu kita belum menikah. Nah, bagaimana kalau ayah ibu orang itu belum menikah, tapi Tuhan sudah kenal anaknya? Orang Jakarta bilang ini gila, saudara. Wih, ayat ini menyadarkan saya. Maka itu Tuhan benci kepada pengguguran kandungan. Benci. Bayangkan kalau papa mamanya aja belum menikah, Tuhan sudah kenal anaknya. Betapa dahsyat kejadian kita ini. Fase kedua. Setelah papa mama menikah dan mama mengandung kita. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Jadi mama sudah hamil. Aku telah menguduskan engkau. Saudara, hebat gak? Jadi papa mama kita aja belum tahu kita ini laki atau perempuan. Saya nggak bilang pakai USG ya, tidak ya, ini umum. Bayangkan papa mama kita aja belum tahu kita ini laki atau perempuan. Tapi Tuhan sudah menguduskan. Saudara, arti kata menguduskan ini luas. Memilih, memisahkan, mengkhususkan. Wih, luar biasa. Menyucikan, membenarkan. Catat ini. Maka itu setan itu luar biasa merusak hidup. Saya beri kesaksian. Tadi siang tanpa sengaja. Saya lagi makan, tahu melihat seseorang. Nah, saya ini kesaksian ya, saudara. Nah, kalau saudara mau pakai teori ini silakan. Begini Pak Tarigan, saya ini paling nggak bisa kalau jalan kemana saja atau duduk di mana saja, lihat ada orang, wajahnya lecek. Tahu nggak wajah lecek itu? Wajahnya muram, sedih. Aduh, saya itu paling nggak tahan. Maka itu dalam penginjilan saya, 100% yang paling berhasil. Kalau saya pergi kemana saja, termasuk saya kencing di toilet, saya kelihatan janitornya lagi mukanya muram, tukang parkir di mana, itu 100% pasti kena Injil Kristus. Karena orang itu kaget. Saya nggak kenal dia, kok bisa tahu? Nah, ini orang wajahnya lecek betul. Saya nggak tahu. Akhirnya saya dekati dia. Nah, ternyata dia orang dari Palembang, tapi sudah merantau ke Nabire. Saudara, dalam kesaksian itu, dia punya anak 4. Hidupnya hancur betul. Nah, akhirnya saya cuma ngomong satu hal saja. Dia kaget. Kamu itu dendam kepada ayahmu. Wih, saudara. Langsung matanya berubah. Sebentar. Bapak kok tahu? Saudara, akhirnya terbongkar. Ayahnya menikah 3 kali. Dari 3 pernikahan punya 11 anak. Dia adalah anak dari istri yang pertama. Istri kedua itu pembantu mereka.
Bayangkan, istri ketiga orang lain lagi. Dalam hidup yang susah, untuk makan saja nggak bisa. Dia cerita tadi terbongkar waktu masih kecil. Saya tidur dengan mama saya di sebuah bukan rumah. Itu persis di bawah jembatan Ampera. Dia bilang begitu. Aduh saudara, dia dijamah Tuhan luar biasa hidupnya. Nah, ini loh, Tuhan itu punya rencana sejak kita masih dalam kandungan. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan punya rencana untuk kita sejak kita masih dalam kandungan. Itu fase kedua. Fase ketiga, lanjutkan. Lihat ini fase ketiga. Jadi fase pertama sebelum ayah ibu menikah. Fase kedua setelah ibu mengandung kita. Fase ketiga, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini fase ketiga setelah kita lahir. Nah, saya sebelum lupa, saudara mulai hari ini yang belum pernah tahu supaya tahu. Firman Tuhan, Alkitab, ini tidak pernah diberikan kepada orang Kristen. Catat kalimat ini. Firman Tuhan berlaku untuk semua orang. Saya ulangi, firman Tuhan berlaku untuk semua orang, termasuk Yeremia 1 ayat 5, termasuk Efesus 2 ayat 10. Jadi saudara ketemu orang di mana saja, jangan pikir agamanya, jangan bicara status sosialnya, jangan bicara suku warna kulitnya. Saya punya kalimat ini dan tolong dipegang. Asal dia itu orang. Ngerti kata ini? Asal dia itu manusia, maka yang disebut manusia pasti sudah tertulis di firman Tuhan ini. Dan kita harus berani menyatakan itu. Dahsyat firman Tuhan. Maka itu tidak ada seorang pun manusia di dunia yang lahir karena kesalahan. Tidak ada. Bahkan saudara, saya ingin menyatakan kebenaran ini. Di antara anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, Pak Tarigan, saya mau cerita. Ada beberapa orang, anak-anak itu hasil perkosaan. Jadi mereka nggak tahu siapa ayahnya. Tapi ketika ketemu Tuhan dan firman-Nya, mereka berubah. Saudara, di antara anak-anak hasil perkosaan itu, ada yang sudah jadi dosen, jadi orang hebat. Ada yang jadi dokter. Maka itu saya berani berkata, firman ini nggak cuma untuk kita, tapi untuk yang namanya orang. Nah, dalam konteks saya, entah dia orang separuh atau orang seperempat, istilahnya ngerti nggak? Orang cacat itu, firman berlaku untuk orang itu. Nah, perhatikan 3 fase ini, Yeremia 1 ayat 5 itu 3 fase, dan semua past perfect tense, telah. Ini dahsyat. Oke, yang pertama, kedua sudah saya uraikan, sekarang yang ketiga. Aku telah menetapkan engkau. Jadi fase pertama, papa mama kita belum menikah, Tuhan telah mengenal kita. Fase kedua, papa mama sudah menikah dan mama mengandung kita, termasuk mengandung kakak, adik kita, pokoknya mengandung orang, maka Tuhan telah memutuskan. Nah, yang ketiga, tolong dicatat. Aku telah menetapkan engkau. Jadi setelah lahir, begitu lahir, ya, tolong ditambah kata aku telah menetapkan. Itu artinya aku memberi engkau destiny. Kalau saya pakai istilah pemerintahan Indonesia, aku telah memberikan SK. Saudara tahu kata SK? Surat keputusan. SK gubernur, SK bupati. Itu luar biasa. Nah, jadi setiap bayi yang lahir langsung ada SK kerajaan surga untuk jadi apa
apa. Nah, kata Nabi di Yeremia 1 ayat 5 itu memang untuk Yeremia, dia Nabi. Tapi untuk kita masing-masing, saudara, Tuhan berikan beda-beda ketetapannya. Katakan amin. Tuhan berikan beda-beda. Amin. Yes. Tapi tolong digarisbawahi kalimat terakhir. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Anak-anak muda khususnya perhatikan. Ya, terima kasih ya An. Ini anak saya dari Samarinda yang nanyakan ini. Aku telah menetapkan engkau untuk menjadi, nah, titik-titik terserah. Bagi bangsa-bangsa. Tambahkan kalimat ini. Jadi begitu setiap kita lahir dari keluarga hancur, keluarga berantakan, keluarga miskin, keluarga kacau. Saya ucapkan lagi, tidak masalah siapa orang tua kita, bukan masalah. Yang jadi masalah adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Itu masalah. Kalau cuma siapa orang tua kita, enggak, biarin. Kalau mereka sudah salah, biar mereka salah. Tapi kita anak-anak tidak boleh salah. Ampuni mereka. Amin. Nah, saudara, ini yang mengagumkan. Ini yang mengagumkan. Bagi bangsa-bangsa. Artinya, luar biasa betul Pak Yusuf Tarigan, luar biasa. Artinya, bahwa sejak kita lahir di detik pertama saudara dan saya lahir, menurut Yeremia 1 ayat 5, saudara dan saya sudah dipersiapkan istilah ya untuk go internasional. Itu bagi bangsa-bangsa kan go internasional. Maka itu saya sering berkata kepada anak-anak muda, anak-anak remaja, kalau nggak bisa kuliah, nggak bisa apa-apa, belajar bahasa Inggris. Dah, itu saja. Kalau saudara bisa bahasa Inggris, wah, nah belajar bahasa Inggris nggak perlu kursus, nggak perlu. Ya, saya mau beritahu caranya. Ya, Indonesia to the world, betul, Fitri. Begini, saudara, untuk belajar bahasa Inggris salah. Maaf, yang punya kursus bahasa Inggris jangan tersinggung dulu, dengerin. Kalau saudara belajar bahasa asing tanpa menguasai kosakatanya atau vocabulary, percuma saudara kursus, yang untung tempat kursusnya. Karena vocabulary itu penting, kosakata itu penting. Nah, setelah saudara minimal menguasai 3.000 kosakata, kalau kebanyakan ya turunin sendiri. Ya turunin sendiri lah Pak Tarigan, turunin sendiri. Mau 1.000 silakan. Ya pokoknya kosakata dulu. Oke? Nah begitu saudara bisa menghafalkan sekian ribu kosakata, baru kursus. Belajar grammarnya, gramatiknya. Itu baru betul. Nah untuk kosakata nggak perlu kursus. Sekarang semua HP sudah ada kamusnya. Begini saran saya, anak-anak muda, engkau dengar. 1 hari, kalau kalian bisa menghafalkan 10 kosakata baru, dalam sebulan kalian sudah hafal 300 kosakata. Betul tidak? 300 vocabulary. Lu betul enggak? Sebulan, kalau 1 hari, setahun, sudah 3.000-an. 3.600. Jadi enggak banyak. Nah, caranya begini. Kemana-mana bawa kamus. Maaf, saya kalau ngomong apa adanya. Termasuk waktu kalian anak muda sedang bertahta di WC. Yang 5 menit atau lebih terserah. Maaf. Oke? Nah, di situ, saudara mengingat kata apa? Maaf, mengingat sebuah kata. Melihat sebuah benda. Mendengar ada kata apa orang ngomong. Langsung lihat kamusnya. Apa itu? Apa itu? Nah, bayangkan kalau seminggu, maaf 1 hari, kita kan bisa mendengar lebih dari 10 kata baru kita nggak tahu. Bahasa Inggrisnya apa. Nah, 1 hari 10, maka 1 bulan sudah bisa 300 kosakata baru. Itu kamusnya bawa kemana-mana. Maka itu awas kamu yang punya HP macam-macam. Yang bisa macam-macam, kamu hanya lihat yang enggak-enggak. Saya colok matamu anak muda dalam nama Yesus. Awas kamu.
Gunakan HP itu untuk belajar tentang kebenaran yang luar biasa. Nah, ini ada komen dari Facebook saya. Wow, dahsyat, Tuhan Yesus buat manusia semua sudah diberi SK Tuhan untuk menjadi tujuan masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Nah, ini ada kesaksian dari cucu saya, ya, salah satu. Memang cucu saya ini hebat. Dia itu lebih mudah ngomong bahasa Inggris, padahal dia belum sekolah waktu itu. Ya, kenapa? Sejak usia 1 tahun nonton YouTube bahasa Inggris, jadi bahasa ibunya otomatis bahasa Inggris. Ya, karena Tuhan melalui hal yang tidak dapat terselami. Betul. Nah, itu yang kita harus ketahui. Nah, dengan 2 ayat ini saja, saudara bisa tahu betapa hebatnya kita ini dijadikan oleh Tuhan. Amin. Betapa luar biasanya Tuhan itu melahirkan kita. Ada tujuan. Ayat yang terakhir, Mazmur 139. Ya, ayo satu terjemahan aja karena agak panjang. Ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai yang ke-16. Ya. Puji Tuhan, dari LA komentar. Amin, Koden. Oke, Utomo, apa kabar? Ya. Yang dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika sudah gabung. Ya, dari Australia. Oke ya, Mazmur 139 mulai ayat 13. Ini yang luar. Oh, terima kasih dari Florida. Ini saudara kita Philip. Ya, betul Philip, Yeremia 29 ayat 11. Nah, sekarang ayat 13. Ya, Mazmur 139 mulai ayat 13 sampai ayat 16. Ini lebih dahsyat lagi. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Weh, luar biasa. Saya akan percepat, saudara, karena nanti akan diberi waktu untuk kita diskusi. Ayo, kita bongkar firman Tuhan ini, supaya dunia diselamatkan, dan tidak ada lagi orang yang putus asa. Oke? Engkau yang membentuk buah pinggangku. Ini unik. Karena dalam dunia medis, 4 minggu pertama setelah pembuahan terjadi, maka kepala itu yang dibentuk dulu itu kepala. 4 minggu pertama usia kandungan itu kepala yang dibentuk. Urutannya begitu, dari kepala baru ke leher ke badan. Tapi mengapa Papa di surga dalam bahasa Indonesia ini memberitahu buah pinggang itu ginjal. November tahun 89 saya menemukan rahasia ayat ini waktu saya ada di Makassar. Buah pinggang itu ginjal. Saudara, ternyata ginjal itu selalu berhubungan dengan jenis kelamin, dengan kelamin. Maaf ya, saya ngomong ini. Berarti kesimpulannya, yang Tuhan bentuk lebih dulu bagi setiap embrio atau setiap janin adalah identitas. Buah pinggang itu menunjukkan identitas. Wih, luar biasa. Maka itu penyakit kejiwaan yang paling mengerikan itu krisis identitas. Nah, tolong rekan-rekan gembala, hamba-hamba Tuhan, konselor-konselor, perhatikan ayat ini. 90% penyebab ada orang, bisa kelainan seksual dengan macam-macam jenisnya. Karena setan merusak identitas dia. Dia nggak tahu aku ini laki atau perempuan. Karena tidak tahu identitasnya. Oh, Pak Yogo dari Singapura gabung. Karena tidak tahu identitasnya, maka itu setan merusak. Padahal yang Papa buat pertama kali itu buah pinggang yang diprioritaskan supaya tahu anak ini laki atau perempuan. Saudara, karena waktu ya, tapi saya percepat. Tahun 78 bulan Januari, lama sekali. Untuk pertama
pertama kali Roh Kudus membukakan saya rahasia firman ini. Nah, saya akhirnya bertemu dengan beberapa dokter. Ya, mereka mengakui, tetapi belum sampai hari ini saya belum menemukan bukti ilmiah. Jadi begini, anak-anak muda yang belum menikah, maka itu sejak Januari 78 Pak Tarigan sampai hari ini, saya ini kalau melihat ada ibu hamil, ya saya pesen dulu. Nah, jadi ingat salah satu saudara kita yang di Lahat baru melahirkan istrinya, coba Jeki tanya, ini ya 2 minggu lalu saudara ada seorang gembala, ya hamil, istrinya hamil mau melahirkan anak ketiga. Nah, terus dia bilang, tolong doakan dia supaya laki-laki. Saya berkata, jangan minta laki-laki. Loh, kenapa? Wajar, karena 2 anak yang pertama itu perempuan. Apalagi ini, maaf ya, keluarga Batak. Jangan, saya bilang. Cepat minta maaf pada anak itu. Serius saya berkata. Saudara, akhirnya 2 minggu lalu lahir. Betul, ternyata perempuan. Nah, itu loh. Dia kaget waktu saya beritahu. Loh, kenapa tidak boleh? Karena kasihan anak itu. Nah, begini ya, penjelasan Mazmur 139. Maka itu seringkali orang tua dirusak oleh setan untuk menginginkan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi begini ya. Jadi begini. Dengarkan ini baik-baik. Ketika Tuhan menetapkan anak dalam kandungan itu perempuan, tapi orang tua ngotot pengennya laki, atau sebaliknya, dia apa kabar selama papa nggak kontak kamu, dengarkan ini. Atau sebaliknya, kalau anak itu cowok yang Tuhan tetapkan, tapi orang tuanya ingin perempuan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, firman Tuhan membuktikan keinginan yang salah dari orang tua ketika anak masih dalam kandungan itu mempengaruhi hormon. Maka itu anak perempuan yang Tuhan tetapkan, tapi orang tua ingin laki dan sebaliknya. Hormon itu berubah. Maka itu ada anak laki seperti cewek, anak cewek seperti tomboy. Nah, jadi para dokter yang saya hubungi, mereka memang tahu, tapi secara ilmiah belum dibuktikan. Maka itu jangan orang tua ingin yang salah. Bahkan saya berkata, USG pun bisa salah. Betul tidak? Ada berapa kali kejadian, sudah USG, ternyata salah. Betul, Filemon, ini anak saya dari Salatiga, firman ini luar biasa. Nah, oh Tuhan terima kasih. Ya, jadi buah pinggang itu identitas. Maka itu suami istri yang belum menikah, perhatikan. Kalau sudah hamil istri kita, jangan ingin laki perempuan, biar terserah Tuhan. Itu firman ini. Yang kalimat kedua, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Apa bedanya menenun dengan buatan pabrik? Kalau menenun pasti tangan, handmade. Saudara, dengar. Maka itu manusia sedunia yang sekarang ini hidup sudah 7,5 miliar, yang sudah mati berapa sejak ada. Satu, sidik jari kita nggak ada yang sama. DNA, ya, retina mata nggak ada yang sama. Susunan gigi, gusi nggak ada yang sama sedunia. Bayangkan papa kita nggak kehabisan model. Inilah bukti bahwa kita ini ditenun oleh tangan Tuhan, bukan buatan pabrik. Kita ini unik, saudara, bukan antik. Beda loh ya, antik dengan unik itu. Kita ini unik, masing-masing kita beda. Saudara buktikan, anak kembar satu telur pun, artinya kembar identik, tetap ada bedanya. Katakan amin. Amin. Betul nggak? Tetap ada bedanya. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini kedahsyatan kandungan.
detik demi detik pecahnya sel kelipatan 2. Itu luar biasa, saudara. Sangat hebat. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Wih, ini luar biasa. Saudara, maka itu ayo kita hargai. Nah, saya menyebut begini. Ternyata Mazmur 139 ayat yang ke-15, inilah sinar ronsen yang pertama di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia. Ternyata Raja Daud adalah orang pertama yang menemukan sinar X. Nah, sekarang bayangkan, kalau bayi tulang-tulangnya nggak terlindung di mata Tuhan, itu kan sinar X, sinar ronsen. Nah, untuk sampai ke tulang bayi, itu perlu lewat berapa puluh lapisan. Dari kulit perut mama kita, di bawah perut ada lapisan lagi, sampai ketemu plasenta. Di dalam plasenta ada air ketuban. Dari air ketuban baru ada kita, kulitnya, dagingnya, sampai tulang kita. Tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, itulah studio kedap suara yang pertama di dunia. Dalam rekaman, wih, keren sekali. Maka itu saudara, Mazmur 139 ini saya kagum. Enggak habis-habis saya kagum sampai hari ini. Terus, matamu melihat selagi aku bakal anak. Bayangkan, kita ini masih janin. Tapi mata Papa di surga, pemilik kita dan pencipta kita, mengawasi, meneliti, mengamati. Terus pecahnya sel demi sel, saudara, luar biasa. Dia matanya itu tajam melihat kita. Maka itu kita melihat sejak kita masih dalam kandungan. Oh, ini dokter Case, puji Tuhan, ada yang kontak. Sejak kita masih dalam kandungan, perhatian Tuhan itu dahsyat untuk kita. Lagi sekali, firman Alkitab tidak hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk orang Kristen. Ini berlaku untuk semua manusia. Catat itu baik. Jadi mata Tuhan memperhatikan kita selagi kita masih bakal anak atau embrio atau janin. Saudara, ini luar biasa. Betul, Tuhan nggak pernah kehabisan model menciptakan kita. Terus, dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Terusan sampai 18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Tuhan. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Ini Tuhan kita. Saudara, saya kembali ayat 16. Dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, ini ayat terakhir tentang what is my purpose. Apa sih tujuan kita dilahirkan? Ya, ternyata tujuan kita dilahirkan itu punya ketetapan dari surga. Ya, saya pakai kalimat ini. Saudara, kalau orang buat buku harian, itu biasanya dibuat setelah hari itu lewat. Betul tidak? Tapi Papa di surga membuat buku harian hidup kita sebelum kita lahir. Itu sudah Dia tetapkan. Maka itu kata bertobat, repent, ya. Tolong hamba-hamba Tuhan, para konselor, ya, pembimbing-pembimbing rohani, perhatikan ayat ini. Ya, Evelyn, nanti yakinkan Randy untuk hal ini juga. Jadi kata bertobat itu artinya saudara dan saya dipakai Roh Kudus untuk memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa yang rusak, hancur, berantakan itu ke buku harian yang sudah dibuat oleh Papa sebelum dia lahir. Itu namanya bertobat.
repent, kembali ke buku hariannya. Nah, seperti yang Pak Tarigan tadi katakan di awal, tidak ada semua produk yang dibuat oleh pabrik manapun tanpa tujuan untuk apa. Itu tidak ada. Nah, yang penting sekarang, tidak ada produk yang tidak dikeluarkan bersama buku petunjuk penggunaan. Katakan ya atau tidak. Betul? Nah, tidak ada. Baik yang elektronik, maupun yang computerized, maupun yang bongkar pasang manual booknya. Saudara perhatikan ini. Jadi, saudara dan saya dengan kalimat asal dia orang, berarti saudara dan saya sudah punya buku petunjuk, manual booknya. Yaitu, ya, saudara perhatikan, yaitu buku harian yang tertulis di Mazmur 139 ayat 15 itu tadi. Oh, ayat 16. Hebat sekali. Nah, sebelum saya serahkan kepada Pak Tarigan, saya mau akhiri dengan fakta ini. Saudara kembali ke Efesus 2 ayat 10. Oke, bertobat kembali kepada buku harian Tuhan. Betul. Nah, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 itu begini pengertiannya. Ya, coba renungkan penjelasan Roh Kudus ini. Semua benda dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit tidak pernah produk pabrik-pabriknya membuat barang-barang itu hanya berguna untuk barang itu sendiri. Renungkan kalimat ini karena sulit dimengerti. Saya ulangi, ya, puji Tuhan, Pak Edo, rekan saya Mbak Tuhan hebat, ikut kamu. Perhatikan, tidak ada Efesus 2 ayat yang ke-10. Tidak ada benda apapun yang dibuat oleh pabrik manapun, barang itu berguna untuk dia sendiri. Tidak ada. Semua benda yang dibuat oleh pabrik adalah dibuat untuk tujuan sesuatu orang lain, bukan untuk barang itu. Ngerti ya? Contoh, kursi dibuat itu untuk didudukin orang. Kursi nggak bisa berguna buat kursi itu sendiri. Sepatu itu dibuat untuk berguna dipakai kaki orang. Sepatu nggak mungkin berguna untuk dia sendiri. Termasuk tusuk gigi. Ayo sekarang bayangkan kalau tusuk gigi itu mau dipakai ngelawan. Dia nggak mau. Kursi mau dipakai, dia nggak mau. Kesimpulannya, benda-benda buatan pabrik, kalau nggak dipakai sesuai tujuannya, dia jadi barang rongsokan. Karena nggak berguna. Betul? Karena tidak berguna. Maka itu Efesus 2:10 itu luar biasa. Kita ini buatan Tuhan, made in surga. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan segala perbuatan baik yang ditetapkan, yang disiapkan Tuhan sebelum kita lahir. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari hidup ini berguna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah,